Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih atas setiap penyertaan dan perlindungan-Mu, ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dan 22. Demikian sabda Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah tak ada gunanya takut mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang pemuda bertanya kepada gurunya, "Saya takut mati. Bagaimana saya bisa menyingkirkan rasa takut ini, Guru?" Gurunya berkata, "Ketika kamu meminjam uang, apakah kamu takut mengembalikan uang itu?" "Tentu saja tidak. Tapi apa hubungannya dengan ketakutan saya ini, Guru?" tanya si pemuda lagi. Gurunya pun menjawab, "Tubuh ini hanyalah sesuatu yang kita pinjam dari Tuhan. Kita dibentuk olehnya dari debu tanah, tempat di mana kita tinggal dan berjalan, agar kita bisa terus-menerus mengingat bahwa kita ini sedang menyewa." Kemudian guru itu pun mengambil sedikit tanah di tangannya, lalu ia melemparkannya ke atas. Setelah tanah itu jatuh kembali ke tanah, ia pun melanjutkan perkataannya. "Tidak peduli seberapa tinggi kita naik, kita akan tetap kembali ke tanah. Karena itu berhentilah menjadi tuan atas tubuhmu. Hadapilah kenyataan bahwa kamu hanyalah seorang penyewa. Dan ingatlah bahwa masa sewa itu bisa berakhir kapan saja, tergantung pemilik sewanya. Jadi apa gunanya kita takut mati?" Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, sudah seharusnya kematian menjadi suatu keuntungan, karena membawa kita kepada Bapa, sumber dan puncak kebahagiaan kita yang sejati, yang akhirnya kita jumpai secara langsung dan hidup bersama-sama selamanya. Jika kita memahami hal ini, maka pasti kita akan lebih bijaksana dalam menjalani hidup, karena kita akan berjumpa dengan Dia, yaitu Bapa. Kita akan menggunakan waktu yang ada untuk semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Kita pun akan berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa, daripada khawatir dengan kematian. Karena Roh Kudus pasti memberikan kita pengertian bahwa memegang janji keselamatan dan kehidupan kekal saja tidaklah cukup. Kita perlu hidup secara layak, yang berarti mulia dan terhormat sebagai warga kerajaan surga, sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Jadi bagaimana pemandangan kita tentang kematian? Sudahkah kita siap untuk menghadapinya? Tidak ada gunanya kita takut menghadapi kematian. Mari kita setia dalam iman, pengharapan, dan kasih,
supaya kita tidak takut pada kematian, karena kita sudah tahu pasti arah tujuan kita setelah kematian, yaitu kehidupan yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, karena itu milikilah karakter setia, yaitu setia mengiring Tuhan, supaya ketika nanti tiba waktunya, kita akan menuai dari kesetiaan kita, yaitu memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami tentang jaminan hidup kekal ada di dalam nama-Mu, sehingga kami tidak takut pada kematian. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memulihkannya. Bagi yang sakit dan lemah fisik, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami juga memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.